Tapi kalau benar itu perselingkuhan bisa dibuktikan, itu menjadi abu-abu apakah pidana atau tidak. Masih ada ke artis namanya inisialnya AK. Ya, itu pun saya minta untuk dipanggil. Kalau tidak dipanggil, nanti saya akan kirim surat resmi juga. Kalau tidak dipanggil, saya gugat pra peradilan. Buat Mbak Aka, mengakui kesalahan lebih baik dibandingkan ngumpet. Aktris cantik Aura Kasih belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan publik usai diduga menjalin hubungan terlarang dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Tidak sedikit yang percaya jika Aura Kasih menjalin hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil usai jejak digital keduanya dibongkar netizen. Menanggapi dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan Aura Kasih di tengah proses perceraiannya dengan Atalia, praktisi hukum senior, Hotman Paris turut angkat bicara, terutama dari aspek hukum. Mengingat, Atalia sebagai istri sah bisa saja melaporkan Ridwan Kamil dan Aura Kasih dengan dugaan perselingkuhan, dan seperti apa pandangan hukum Hotman Paris atas kasus Ridwan Kamil dengan Aura Kasih? Menyebarkan berita bohong yang menfitnah itu kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi kalau benar itu perselingkuhan bisa dibuktikan, itu menjadi abu-abu apakah pidana atau tidak, karena surat keputusan bersama dari Kejaksaan Agung sama Kapolri dan Menteri Informasi bahwa apa yang diungkapkan fakta itu bukan merupakan tindak pidana. Aduh, Ridwan Kamil. Banyak sekali perempuan-perempuan bermunculan. Bener apa gosip sih guys? Jadi pengen ketawa deh. Ya ampun, kasihannya Bu Cinta. Oke deh. Ya kalau netizen cocok lagi dan itu cocok, ya berarti bener gitu aja. Kan netizen maha benar. AK dan RK, ya kalian luar biasa, keren banget. Aku nggak pernah bilang bener karena aku nggak tahu, karena aku bukan AK, aku bukan RK. Jadi silakan tanya yang bersangkutan. Bapak RK, bapak kamu keren. Ibu Cinta yang sabar. Buat Mbak LM, tunggu tanggal mainnya. Buat Mbak AK, mengakui kesalahan lebih baik dibandingkan ngumpet di balik batu. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Dia memberikan info ke kita bahwa isu itu nggak benar. Jadi misalnya A, B, C itu nggak benar semua. Jadi bahkan ada yang berita-berita yang pokoknya menurut saya sih serem ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya, jadi nggak benar gitu. Jadi tadi penyambung yang sudah disampaikan oleh rekan Dedi bahwa sangat-sangat jelas dan tegas dalam gugatan tidak ada pihak ketiga. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disinyalir akan memanggil Aura Kasih usai namanya santer dikaitkan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2021 sampai 2023.
Pada kasus korupsi itu, nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ikut terseret. Ya, Ridwan Kamil dituding memberikan sejumlah uang untuk para perempuan dan diduga salah satunya ialah Aura Kasih. Dugaan itu makin kuat setelah Lisa Mariana membeberkan ada perempuan yang akan dipanggil penyidik KPK. Menanggapi dugaan keterkaitan Aura Kasih dengan Ridwan Kamil dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB, Humas KPK akhirnya buka suara. Kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut. Ucap jubir KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih. Lantas benarkah Boyamin Saiman, yang merupakan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, akan menggugat ke pengadilan jika Aura Kasih tidak dilakukan pemeriksaan atas dugaan aliran dana? Informasi ada ke artis namanya inisialnya AK. Ya, itu pun saya minta untuk dipanggil. Kalau tidak dipanggil, nanti saya akan kirim surat resmi juga. Kalau tidak dipanggil, saya gugat pra peradilan. Sebagaimana pasal 158 huruf E itu tadi. Karena ini untuk memperkuat nanti saya harus dikenakan TPPU. Karena ini dulu KPK itu awal-awal pernah declare katanya gratifikasi seks itu termasuk gratifikasi gitu kan. Nah, apakah perempuan-perempuan itu terkait? Tapi setidaknya uangnya dulu deh. Bahwa uang itu mengalir kepada pihak-pihak tertentu. Beberapa perempuan yang diduga terkait dari dana dari non-budgeter Bank Jabar Banten yang dikelola Polsek, dan itu terkait dengan Pak RK. Tanggapan saya kaget banget. Yang pernah dengar mungkin Mbak Lisa yang lebih tahu. Keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Dalam penyidikan perkara ini, KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Sebelum dugaan perselingkuhan antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil mencuat ke permukaan, Atalia Praratya sudah mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu terhadap suaminya, tepatnya pada tanggal 17 Desember kemarin. Sidang perdana gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil pun sudah digelar di Pengadilan Agama Bandung. Dalam sidang yang beragendakan mediasi antara Atalia dan Ridwan Kamil, akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Lantas benarkah gugatan cerai yang diajukan Atalia terkait adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka? Bu Atalia menyampaikan kepada kami, pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini, dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum. Ada kegiatan kedinasan. Agenda hari ini sepertinya mediasi. Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik ya buat Ibu dan Bapak. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Kalau harta gonogini itu kayaknya lebih jauh lagi ya. Kita lagi fokus dulu terkait gugat cerainya dulu. Kalau misalnya sudah itu selesai, nanti kita pikirkan lebih dalam. Saya rasa sih bukan cuma masalah Lisa doang. Jadi makanya saya bilang bahwa permasalahan Bu Cinta sendiri itu adalah internal antara dengan Ridwan Kamil sendiri, tidak ada kaitannya dengan Lisa Mariana sendiri gitu. Kalau dikait-kaitan ya saya kurang tahu deh. Saya rasa sih ya itu kan internalnya mereka gitu.
Yang jelas ya kalau LM sendiri apapun nanti jika diperlukan untuk dia sebagai saksi atau apa dia siap kok. Kalau pemicu karena ini ranahnya privat ya dan ada aturan yang mengatur, jadi kita tidak bisa publish terkait sebab akibatnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.